Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan temuan BPKP pada pemeriksaan dokumen atau data bodong atau honorer siluman, sebagaimana data honorer yang telah tercover di dalam pangkalan data atau yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi informasinya Bapak Ibu, oleh karena temuan tersebut maka ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal tersebut. Nah, apa tindakannya Bapak Ibu? Simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sudah lama diduga bahwa ada informasi, ada data bodong atau honor siluman di instansi pemerintah, tepatnya pada pendataan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang lalu, demikian dengan lanjutannya untuk penyerahan SPTJM bagi 120 instansi pemerintah daerah maupun pusat, yaitu telah diberi kesempatan 15 sampai dengan 31 Maret 2023, beberapa bulan yang lalu. Nah, terkait dengan hal tersebut, gempar dengan informasi bahwa pemerintah benar-benar membatalkan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dari tenaga honorer non-aparatur sipil negara atau tenaga non-ASN. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Tentu ada maksud dan tujuannya ya. Tentunya ada dasar kenapa bisa beredar informasi tersebut. Di sini disampaikan bahwa Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti mengungkapkan dengan tegas bahwa banyak yang risau dengan informasi tersebut. Suatu hal yang wajar karena memang pembatalan pengangkatan itu adalah suatu hal yang menggelisahkan para honorer. Karena memang impiannya yaitu untuk bisa diangkat menjadi ASN dalam arti aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ASN, PNS maupun P3K. Jadi awalnya sudah banyak honorer kategori 2 yang gembira karena pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menuntaskan pengangkatan P3K ini sampai dengan Desember 2024. Tetapi tiba-tiba ada yang berubah bahwa rencana tersebut dibatalkan oleh pemerintah. Jadi terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, harapan para honorer memang benar-benar sangat menggembirakan, ya, sangat gembira karena memang tekad bulat atau komitmen pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menyatakan bahwa segera akan menuntaskan honorer ini paling lama di tahun 2024, tepatnya di akhir tahun. Namun hal tersebut jadinya dipertanyakan. Jadi ada apa dengan hal tersebut? Jadi tidak semua langsung percaya dengan informasi tersebut. Tetapi banyak para honorer kategori 2 maupun non kategori 2 terpengaruh dengan informasi tersebut, kata Bunda Nur, sapaan akrabnya, kepada JPNN pada hari Selasa 5 September 2023. Kemudian, beliau mengaku langsung menghubungi anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Panja RWSN untuk memastikan hal tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan detail, Bunda Nur mengaku lega karena memang ternyata informasi tersebut tidaklah benar. Kemudian, respon dari Komisi 2 DPR RI selaku Panitia Kerja atau Panja
revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Mardhani Alisera yang dihubungi secara terpisah, beliau mengatakan bahwa informasi yang dinilai meresahkan itu tidak benar. Jadi, Panja atau anggota Panja RUASN Komisi 2 DPR RI membantah keras informasi tersebut tidak benar. Maka itu tidak dibenarkan. Jadi hal tersebut benar-benar tidak benar bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN P3K itu dibatalkan. Sekali lagi, ketegasan yang disampaikan oleh anggota panitia kerja atau Panja RUASN itu katanya tidak benar bahwa ada pembatalan pengangkatan honorer menjadi ASN. Kemudian, beliau mengungkapkan fakta bahwa dari 2,3 juta tenaga honorer, ternyata banyak yang bodong. Dalam arti tidak benar. Informasi itu diperoleh dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP telah bekerja semaksimal mungkin sehingga menemukan berbagai data bodong dan honorer siluman tentunya. Sudah otomatis bahwa data bodong itu adalah datanya para honorer siluman. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, apa kira-kira tindakan pemerintah yang dilakukan terhadap temuan tersebut? Di sini disampaikan bahwa proses pemeriksaan data honorer ini masih berjalan. Ini kata Mardhani Alisera selaku anggota Panja RUASN yang sudah rapi dananya diangkat menjadi P3K. Jadi sebenarnya ini bagus juga. Sebelum proses pengangkatan honorer menjadi P3K yang ditenggak tuntas hingga Desember 2024, datanya dibereskan dahulu tuturnya. Nah, tentunya patokannya untuk membereskan ini yaitu berdasarkan keakuratan atau validasi data yang telah dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi. Jadi data yang akurat tentunya itu adalah data yang berasal daripada honorer yang benar atau benar-benar jadi honorer di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi 2,3 juta tenaga honorer ini jika langsung diangkat menjadi ASN tanpa verifikasi dan validasi data lagi, ini tambah Mardhani akan sangat merugikan negara. Karena kemungkinan muncul satu persoalan terkait dengan pengangkatan para honorer bodong ya sesuai dengan apa yang telah ditemukan oleh BPKP. Selain itu, tidak adil bagi honorer yang benar-benar mengabdi apabila para honorer itu atau honorer siluman ini diangkat sementara yang sudah serius untuk melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah bahkan tertinggal. Nah, Bapak Ibu terkait dengan judul informasinya bahwa tindakan pemerintah apa yang dilakukan terhadap temuan data bodong dan honorer siluman. Di sini disampaikan, politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera lantas mengungkapkan 3 poin utama dalam menyelesaikan honorer ini. Pertama, pemerintah bersama dengan DPR RI membuang data honorer siluman, makanya dilakukan verifikasi yang sampai sekarang sedang jalan prosesnya. Kalau data honorer kategori 2 dan yang terdata sejak 2016 katanya itu aman. Jadi bagi Bapak Ibu honor kategori 2 dan sudah terdata pada tahun 2016 itu tidak diragukan keabsahan datanya. Datanya dikatakan sah dan resmi, itu nanti akan dijadikan dasar pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dan satu sebagai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh Mardhani Alisera yang telah memberikan bocoran terkait dengan temuan data bodong dan data yang benar pada database BKN. Kedua, tidak boleh ada PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap honorer. Yang ketiga, pintu P3K besar dan ada opsi penuh dalam arti P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, itulah 3 poin yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait temuan BPKP pada pemeriksaan data honorer yang 2,3 juta telah tercover dalam database BKN, yang mana menyimpulkan pertama, pemerintah bersama dengan DPR RI membuang data honorer siluman, makanya sedang dilakukan verifikasi sampai sekarang. Seterusnya, kalaupun nantinya data itu diautkan dari
database BKN. Namun ingat satu hal, bahwa tentunya itu belum dikatakan atau belum divonis bahwa itu bukan honorer, tetapi kemungkinan datanya yang tidak sah. Kemudian yang disebut dengan honorer siluman itu benar-benar akan dilakukan suatu penelitian lebih mendalam lagi. Seterusnya, tidak bisa ada PHK, dan yang terakhir, pintu terbuka lebar-lebar untuk mereka yang akan diangkat menjadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.